Ibu panggil boleh angkat tangan dan bilang hadir ya. Kristiano Adrian Mutu. Hadir. Muhammad Dakar Aldino. Aulia Salsabila. Hadir semua ya. Kalian sudah tahu belum hari ini kita mau belajar pelajaran apa? IPS. Apa itu IPS? Ilmu pengetahuan sosial. Ilmu yang mempelajari bagaimana kita hidup berperilaku di kehidupan sosial. Masih ingat tidak minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup rukun. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di sekolah. Sudah tahu belum apa itu hidup rukun? Nggak berantem ibu? Nggak berantem. Terus? Damai. Mana? Baik-baik. Nah, di sini ibu punya contoh gambar kegiatan di dalam kelas. Yang pertama ini ada gambar apa? Siswa-siswi sudah berdiskusi. Berdiskusi. Adrian apa gambar apa ini? Ya, lagi berdiskusi Ibu. Berdiskusi. Terus gambar yang kedua? Next. Gambar apa? Sudah bermain Ibu. Betul. Dan yang tadi gambar anak-anak yang sedang berdiskusi di dalam kelas, dan yang kedua gambar anak-anak yang sedang bermain bersama di dalam kelas. Nah, tadi kan yang pertama gambar diskusi. Bu Guru mau tanya nih, apa yang terjadi jika teman di sekolah itu dalam berdiskusi tidak mau bekerja sama? Apa yang terjadi ketika kalian sedang kerja kelompok, misalnya disuruh Bu Guru ngerjain sesuatu dan berdiskusi, ada salah satu teman kalian yang nggak mau membantu, kira-kira apa? Ya, tugasnya nggak selesai, terus Terkadang mungkin terjadinya konflik kecil ya antara sama anggota. konflik, pertengkaran karena salah satu di antara kalian itu tidak membantu. Pernah nggak kalian kayak gitu? Itu baik atau tidak? Tidak baik ya. Jadi kalau ada kerja kelompok, kalian itu harus mengerjakan bersama-sama. Nggak boleh, misalnya dapat saja yang ngerjain atau Aulia saja. Jadi kalian tuh harus mengerjakan secara bersama, berdiskusi bersama. Terus bagaimana sih caranya agar kita itu bisa tetap rukun walaupun berbeda pendapat sama teman kita? Saling menghargai, menghormati, menjunjung toleransi. Ya. Jadi ketika kita berdiskusi, caranya biar kita itu nggak berantem, hidup rukun. Yang pertama, kita itu harus mendengarkan saat teman kita berbicara. Ketika mendengarkan, kita menemukan berbagai jawaban dari teman kita. Nah, kita bisa melakukan musyawarah, pilih jawaban yang paling baik. Terus kita juga harus berkata yang sopan. Nah, Ibu di sini punya salah satu contoh cerita. Judulnya itu Udin dan teman-temannya bekerja sama membersihkan kelas. Oke, bacain ya. Kalian simak baik-baik. Pagi itu suasana sekolah sangat cerah. Udin dan teman-temannya datang lebih awal ke kelas. Saat mereka masuk, lantai kelas terlihat kotor karena semalam hujan dan banyak daun yang terbawa angin. Melihat itu, Udin berkata, "Teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebelum belajar. Kalau kelas bersih, belajar pasti jadi nyaman." Siti mengaku setuju.
tadi, dari cerita tadi. Pertama, sekolah menjadi nyaman dan bersih. kemudian belajar menjadi menyenangkan karena Bersih. jadi kesimpulannya dari cerita yang sudah dibacakan tadi, pesan moral atau amanat yang ada dalam cerita apa? Ya, kerjasama. Terus hidup rukun membuat suasana sekolah menjadi nyaman. Kemudian bekerja sama berarti saling membantu dan menghargai teman. Dan kebersihan serta kerukunan mencerminkan tanggung jawab sebagai siswa. Paham ya? Ada yang ditanyakan tidak? Selanjutnya bukunya LKS, lembar kerja siswa. Kalian kerjakan bersama teman kalian masing-masing bukan kelompok. Kalau ada yang ditanyakan boleh tanya dulu. Ada yang ditanyakan tidak? Sudah ya? Jawabannya sudah ditulis di LKS. Nah, boleh maju ke depan? 2 orang mewakilkan kelompok. Jadi kalian tadi sudah dikasih LKS. Terdapat cerita. Apa judulnya? Tempat duduk baru, Ibu. Tempat Duduk baru. ada berapa soal di dalam LKS? Ada 5 Ibu. Boleh dibacakan soal pertama. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Siapa jawabannya Dakar? Pokoknya adalah Rani Ibu. Rani. Rani dan siapa? Rani dan juga Dika. Nah, soal nomor 2 dibaca Dakar. Apa masalah yang terjadi di aula cerita? Kemudian, Rani tidak sengaja duduk di bangku Dika, Ibu. selanjutnya soal nomor 3. Bagaimana cara Rani dan Dika menyelesaikan masalahnya? Cara Rani dan Dika menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara duduk secara berdampingan. Terus, Bagaimana perasaan mereka setelah berdamai? Gembira, Ibu. iya. Soal yang terakhir yang kelima, apa yang kamu pelajari dari cerita ini? Yang dapat saya pelajari dari cerita di atas yaitu bahwa kita bisa berteman dengan siapa saja dan dapat membantu satu sama lain. Ya, itu sekali. Siap, terus pertanyaannya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita tempat duduk baru adalah yang pertama, 1. Hidup rukun berarti mau berbagi dan menghargai teman. Yang kedua, masalah bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan tidak marah-marah. Dan yang terakhir, dengan saling pengertian, suasana belajar jadi lebih menyenangkan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu hidup rukun di sekolah adalah hidup yang damai, saling menghargai, menghormati, kalau menolong, kerjasama, dan lain sebagainya. Kalian bisa menyebutkan tidak apa saja contohnya? Tadi dari cerita Udin dan Dika. Udin tadi bersama-sama membersihkan kelas, ya, betul. Dika bersama Edo duduk berdampingan karena si Rika tidak sengaja duduk di bangku Edo. Terus di sini sebelum kita
dari sampai di sekolah. Yang pertama, menyapa. Menyapa siapa? Siapapun yang ada di sekolah, baik guru, teman, tenaga pendidik yang lain. Kemudian ketika kita masuk ke kelas, kita pasti melihat kelasnya kotor karena kemarin sudah pas belajar kan. Kalian tindakan apa yang kalian lakukan? Ya, jika yang piket, laksanakan piket, dan jika yang tidak boleh membantu temannya yang sedang piket. Kemudian ketika kalian punya kelompok atau berdiskusi saat di kelas, apa berikutnya? Ya, mendengarkan pendapat temannya dan menghargai dan kerjasama. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum pulang, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa buat berdoa Ustaz. Terima kasih